Rahasia taktik gerilya Pangeran Diponegoro. Pada suatu masa, seorang pangeran dari tanah Jawa bernama Diponegoro bangkit melawan penjajahan Belanda. Kisah heroiknya menjadi simbol perlawanan dan semangat kebebasan. Keberaniannya memicu perlawanan luas dan menjadikannya pahlawan nasional. Strategi perang gerilya yang diterapkan oleh Diponegoro terbukti sangat efektif. Melalui taktik ini, pasukannya berhasil mengejutkan dan melemahkan musuh secara signifikan. Mengapa strategi ini begitu efektif? Jawabannya terletak pada penguasaan medan dan mobilitas tinggi. Pada masa kolonial Belanda, Indonesia mengalami kekacauan dan ketidakadilan yang merajalela. Penjajah memberlakukan kebijakan yang menindas rakyat, memicu kebencian dan perlawanan. Kondisi ini menciptakan situasi yang ideal bagi munculnya pemimpin seperti Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Kehidupan awalnya diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budaya Jawa yang kuat. Motivasi perjuangannya tumbuh dari ketidakadilan yang ia saksikan dan keyakinan akan kemerdekaan tanah air. Keputusan Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajah tidak datang tiba-tiba. Berbagai ketidakadilan yang dialami rakyat dan penghinaan terhadap budaya Jawa memicu kemarahan yang mendalam. Akhirnya, ia memutuskan untuk memimpin perlawanan dan memulai Perang Jawa. Perang gerilya adalah strategi militer yang mengandalkan taktik hit and run, mobilitas tinggi, dan pemanfaatan medan yang sulit dijangkau musuh. Taktik ini sering digunakan oleh kelompok kecil melawan pasukan yang lebih besar dan lebih kuat secara konvensional. Langkah pertama Diponegoro dalam menerapkan strategi gerilya adalah mengidentifikasi kelemahan musuh. Dia memahami bahwa pasukan Belanda sangat bergantung pada jalur suplai dan komunikasi yang panjang, sehingga rentan terhadap serangan mendadak dan sabotase. Memanfaatkan medan dan geografi lokal, Diponegoro menggunakan pengetahuan mendalam tentang wilayahnya untuk mengatur serangan di tempat-tempat yang sulit dijangkau Belanda. Hutan lebat, pegunungan, dan sungai menjadi sekutu alaminya dalam menghambat pergerakan musuh. Mobilitas dan kecepatan menjadi kunci keberhasilan taktik gerilya Diponegoro. Dengan melakukan serangan cepat dan penarikan yang terorganisir, ia berhasil membuat pasukan Belanda kebingungan dan kelelahan, tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengatur pertahanan yang efektif. Diponegoro juga memanfaatkan informasi dari penduduk lokal untuk mengatur serangan. Dukungan dan intelijen dari masyarakat setempat memberikan keuntungan besar dalam mengetahui pergerakan musuh, sehingga memungkinkan serangan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam melemahkan kekuatan Belanda. Pangeran Diponegoro sering mengandalkan serangan mendadak untuk mengejutkan musuh. Taktik ini membuat pasukan Belanda kesulitan menebak pergerakan pasukan Diponegoro. Serangan mendadak ini memberikan efek psikologis yang kuat, membuat musuh selalu berada dalam keadaan waspada. Pengepungan dan perang parit menjadi teknik yang efektif untuk menghambat pergerakan pasukan Belanda. Dengan memanfaatkan medan yang ada, Pangeran Diponegoro dapat meminimalkan ancaman dari serangan frontal dan menguras sumber daya musuh secara perlahan namun pasti. Memanfaatkan sumber daya lokal adalah salah satu keunggulan strategi perang gerilya Diponegoro. Dengan mengandalkan bahan makanan dan keperluan lainnya dari wilayah sekitar, pasukan Diponegoro dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama tanpa harus bergantung pada suplai eksternal. Dukungan masyarakat merupakan elemen penting dalam perjuangan Pangeran Diponegoro. Rakyat setempat tidak hanya memberikan bantuan logistik, tetapi juga informasi intelijen yang sangat berharga. Dukungan moral dari masyarakat memperkuat semangat juang pasukan gerilya dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Melalui diplomasi dan aliansi, Pangeran Diponegoro berhasil membentuk kerjasama dengan pemimpin lokal lainnya. Aliansi ini memperkuat basis perjuangan dan memperluas jaringan perlawanan terhadap kolonial Belanda.
Dengan banyaknya pemimpin yang mendukung, gerakan perlawanan menjadi semakin solid dan terorganisir. Pangeran Diponegoro memilih untuk menghindari pertempuran besar dengan tujuan meminimalkan kerugian di pihaknya. Strategi ini memungkinkan pasukannya tetap kuat dan tidak terkuras oleh pertempuran frontal yang bisa merugikan. Gangguan komunikasi musuh adalah salah satu taktik yang efektif. Dengan memutus jalur komunikasi Belanda, Diponegoro berhasil mengacaukan koordinasi mereka, membuat pasukan musuh kebingungan dan kehilangan arah. Sabotase infrastruktur menjadi langkah penting dalam strategi perang gerilya. Merusak jalan, jembatan, dan fasilitas penting milik Belanda menghambat pergerakan dan suplai mereka, memperlemah kekuatan kolonial di medan perang. Pangeran Diponegoro sangat cermat dalam mengatur logistik dan suplai makanan. Dengan strategi pemasokan yang baik, pasukannya selalu siap tempur dan tidak kelaparan, meski berada dalam kondisi perang yang sulit. Keunggulan psikologis memainkan peran penting dalam taktik Diponegoro. Menggunakan taktik yang mengejutkan dan mengintimidasi, ia mampu menanamkan rasa takut dan ketidakpastian dalam benak musuh, mempengaruhi moral dan keberanian pasukan Belanda. Pangeran Diponegoro melatih pasukannya dengan baik dalam taktik gerilya. Prajurit dilatih untuk bergerak cepat dan melakukan serangan mendadak. Mereka diajarkan cara memanfaatkan medan lokal dengan efektif, sehingga bisa mengejutkan dan mengacaukan musuh. Distribusi tugas dalam pasukan gerilya sangat penting. Diponegoro membagi peran sesuai kemampuan individu. Ada yang bertugas mengumpulkan intelijen, ada yang bertanggung jawab atas logistik, dan ada juga yang berperan sebagai penyerang utama dalam pertempuran. Serangan di malam hari menjadi salah satu taktik utama. Kegelapan memberikan keuntungan bagi pasukan Diponegoro untuk melancarkan serangan mendadak. Hal ini membuat musuh kebingungan dan sulit untuk memberikan perlawanan yang efektif. Rencana evakuasi cepat selalu disiapkan jika posisi pasukan terancam. Diponegoro memastikan bahwa pasukannya bisa bergerak dengan cepat dan terorganisir untuk menghindari pengepungan musuh. Langkah ini membantu menjaga keselamatan prajurit dan keberlanjutan perjuangan. Komunikasi efektif di medan perang sangat krusial. Diponegoro menggunakan sistem sinyal yang efisien untuk berkomunikasi. Sinyal-sinyal ini membantu pasukan untuk koordinasi serangan dan pergerakan, memastikan bahwa setiap langkah bisa dijalankan dengan lancar dan tepat waktu. Pangeran Diponegoro dan pasukannya sangat ahli dalam menguasai titik-titik strategis. Mereka memanfaatkan medan yang sulit dijangkau oleh pasukan Belanda. Posisi strategis ini memberikan keuntungan taktis dan memungkinkan mereka untuk melancarkan serangan mendadak dengan efektif. Pasukan Diponegoro selalu berusaha membaca gerakan musuh. Melalui pengamatan dan informasi dari penduduk lokal, mereka bisa mengantisipasi langkah Belanda. Strategi ini memungkinkan mereka untuk selalu berada satu langkah di depan dan menghindari jebakan. Semangat pengorbanan dan keberanian sangat menonjol dalam cerita perang ini. Banyak prajurit yang rela mengorbankan nyawa demi kemerdekaan. Tindakan heroik mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia. Akhir Perang Jawa ditandai dengan penangkapan Diponegoro oleh Belanda. Meski demikian, dampaknya sangat besar. Perjuangan dan taktiknya meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Indonesia, membangkitkan semangat perlawanan di berbagai wilayah lainnya. Mari kita pelajari lebih lanjut perjuangan Pangeran Diponegoro. Kisah heroiknya mengajarkan kita pentingnya semangat, strategi, dan keberanian dalam menghadapi penjajah. Dengan memahami sejarah, kita bisa menghargai dan meneruskan nilai-nilai perjuangan tersebut.